Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan mungkin kalian belum pernah menontonnya. Atau mungkin sudah pernah menonton tapi belum paham alur ceritanya. Let's go! Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor fiksi ilmiah arahan sutradara Peter Hyams yang berjudul The Relic. Film ini dirilis di tahun 1997. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, karya Douglas Preston dan Lincoln Child. Dibintangi oleh Penelope Ann Miller, Tom Sizemore, dan Linda Hunt. Baik, daripada berlama-lama, inilah dia, The Relic. Film dimulai dengan menampilkan seorang ilmuwan antropologi bernama John Whitney sedang mempelajari budaya dari suku pedalaman di Amerika Selatan. Terlihat para anggota suku sedang melakukan sebuah upacara dengan tarian dan memasak sup yang akan dihidangkan untuk John. Lalu setelah meminum sup itu, John pun mulai berhalusinasi. Dia terlihat panik seperti sedang melihat sosok yang menakutkan. Dan akhirnya, John pun tak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, John mencoba membatalkan pengiriman barangnya ke Chicago. Dia memohon kepada kapten kapal agar barangnya diturunkan dan ditinggalkan saja. Karena sang kapten tidak mengabulkan permintaan John, maka pria itu pun nekat menyelinap ke kapal. Namun sangat disayangkan, sepertinya John Whitney menyelinap ke kapal yang salah. 6 minggu kemudian, seorang detektif bernama Vincent D'Agosta melakukan penyelidikan tentang penemuan kapal tak berpenumpang yang ditemukan oleh penjaga pantai di Chicago. Menurut keterangan dari salah satu anak buahnya yang bernama Hollingsworth, kapal itu berlabuh dari Brazil. Selain itu, mereka juga menemukan bercak darah pada dinding ruangan kapal. Tapi, tak ada satu mayat pun yang ditemukan di sana, hingga akhirnya Hollingsworth mencium bau busuk yang berasal dari kargo. Dan ketika mereka membuka kargo itu, akhirnya mereka menemukan mayat-mayat kru kapal yang telah membusuk. Jesus Christ. Margo Green adalah seorang ahli biologi di bidang evolusi. Sama seperti John, Margo bekerja di sebuah museum nasional Chicago. Pagi itu dia tidak sengaja menemukan peti yang dikirimkan oleh John dari Brazil yang berisi artefak kuno. Dr. Albert menjelaskan kepada Margo bahwa patung itu adalah dewa iblis Kotoga. Dahulu kala, suku Zanzera di pedalaman Amerika Selatan pernah membuat perjanjian dengan Dewa Iblis. Dari perjanjian itulah, Dewa Iblis mengirimkan Kotoga untuk membantu suku Zanzera menaklukkan musuh-musuhnya. Selain artefak kuno, Margo juga menemukan peti yang berisi daun. Tapi ada sesuatu yang menempel di setiap helai daun, yang terlihat seperti telur-telur serangga. Menurut Albert, yang ditemukan oleh Margo itu adalah jamur parasit. Akhirnya Margo pun mengambil sehelai daun itu untuk diteliti dan sisa-sisanya akan dibakar. Setelah museum tutup dan jam kerja berakhir, seorang petugas security bernama Fred menikmati waktu istirahatnya di toilet. Secara mengejutkan, ada seseorang masuk ke toilet yang dikira rekan kerjanya. Lalu, tiba-tiba saja kaki Fred ditangkap dan diseret dari toilet. Keesokan paginya, museum itu sudah dipenuhi oleh orang-orang dan para polisi untuk menyelidiki kasus pembunuhan. Ternyata, Fred telah dibunuh. Kondisi mayatnya benar-benar mengerikan, seperti mayat-mayat yang Vincent temukan di kapal. Kemudian Vincent pun mulai menginterogasi beberapa staf di museum, mulai dari kepala museum hingga Dr. Margo Green, orang yang terakhir meninggalkan gedung itu. Margo mengaku bahwa dia sempat mendengar suara-suara aneh ketika hendak meninggalkan museum. Tapi karena merasa sangat lelah, dia pun tidak menghiraukan suara-suara itu. Hal yang mengejutkan bagi Margo adalah mengetahui bahwa ada yang mengacak-acak ruangan Dr. John. Namun sampai saat ini, Vincent belum bisa menduga apa yang dicari si pelaku di dalam ruangan itu. Beberapa waktu kemudian, Vincent menemui tim otopsi untuk mendengar laporan tentang mayat Fred. Selain lehernya dipenggal, kepala Fred juga hancur seperti dihantam dengan benda tumpul. Anehnya lagi, mereka tidak menemukan otak Fred, seolah-olah otaknya telah disedot oleh si pelaku. Karena museum itu akan mengadakan pameran artefak kuno, Vincent pun harus mempercepat penyelidikannya. Sejauh ini,
Dia sudah menemukan kesamaan antara pembunuh Fred dan para korban di kapal Morales Santos, yaitu mereka semua kehilangan kelenjar hipotalamus. Sementara itu, dua polisi yang memeriksa ruangan bawah tanah menemukan gelandangan yang ternyata adalah seorang buronan. Gelandangan itu tertembak saat berusaha menyerang petugas. Namun yang ditemukan polisi itu belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa gelandangan itu yang membunuh Fred, karena Vincent tidak menemukan motif dari pembunuhan tersebut. Ditambah lagi rasanya tidak masuk akal jika seorang gelandangan mengumpulkan hipotalamus manusia. Walaupun kasus pembunuhan Fred masih belum terpecahkan, pihak museum tetap bersikeras untuk mengadakan pameran. Vincent pun tidak bisa berbuat apa-apa karena acara itu sepenuhnya didukung oleh wali kota. Akhirnya mau tidak mau Vincent harus mengerahkan anggota kepolisian serta anjing pelacak untuk mengawal acara tersebut. Di dalam ruang kerjanya, Margo dikejutkan dengan kemunculan serangga misterius yang berukuran besar. Serangga itu keluar dari dalam kotak tempat penyimpanan daun yang dikirimkan oleh John. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah Margo menemukan DNA reptil di dalam serangga itu. Margo mencoba menjelaskan kepada Albert bahwa sepertinya kumbang itu berevolusi setelah memakan daun yang dikirim oleh John. Setelah diteliti lebih lanjut, daun itu mengandung hormon yang sama seperti yang diproduksi oleh kelenjar hipotalamus. Margo berpendapat bahwa kemungkinan daun tersebut ada hubungannya dengan kasus pembunuhan. Mereka pun bergegas untuk menemui Vincent. Tapi sayangnya, seluruh area museum telah dikunci sehingga mereka harus melewati tangga darurat. Malam harinya pembukaan pameran berjalan dengan lancar. Sesuai dengan rencana Vincent, beberapa petugas ditempatkan di ruangan utama. Sedangkan Vincent bersama anggota yang lain melakukan penelusuran di terowongan bawah tanah dengan menggunakan anjing pelacak. Terowongan itu merupakan terowongan batubara yang terhubung ke seluruh kota Chicago. Tak lama kemudian, anjing pelacak menemukan sesuatu dan langsung mengejar temuan mereka. Lalu Vincent dan yang lainnya mendengar suara raungan hewan, dan para polisi dilempari bangkai anjing yang telah dicabik-cabik. Melihat hal itu, Vincent memerintahkan Hollingsworth untuk membubarkan pameran demi keselamatan pengunjung. Lalu pria itu mencoba menyusul Bradley yang sedang mengejar si pembunuh. Namun yang ditemukan Vincent hanya seekor anjing bersama tumpukan mayat-mayat yang telah membusuk. Sementara itu, Hollingsworth yang mendapat perintah dari Vincent langsung menemui wali kota dan Dr. Ed untuk meminta agar pameran dibubarkan. Tiba-tiba saja mayat Bradley jatuh tepat di tengah mereka sehingga membuat keadaan menjadi panik. Selain itu, sistem keamanan pun mengalami masalah dengan tiba-tiba menutup semua pintu darurat. Keadaan pun menjadi semakin panik dengan padamnya listrik, sehingga para pengunjung berbondong-bondong keluar dari museum itu. Tetapi sangat disayangkan, beberapa staf dan pengunjung termasuk wali kota masih terjebak di dalam. Kembali ke Vincent yang telah tiba di ruang kontrol. Alangkah terkejutnya dia ketika menemukan para petugas yang ternyata telah dihabisi. Vincent pun langsung menghubungi Hollingsworth untuk mengarahkan wali kota dan orang-orang yang masih terjebak di dalam untuk keluar dari terowongan bawah tanah. Karena ada beberapa yang tidak bisa masuk ke terowongan, maka Hollingsworth pun terpaksa meninggalkan mereka dengan seorang petugas. Lalu Vincent melanjutkan penelusurannya hingga bertemu dengan Margo dan Albert. Vincent merasa lega karena mereka berdua selamat. Namun perasaan itu tidak bertahan lama, karena ternyata sang pembunuh tiba-tiba saja muncul dan hendak menyerang mereka. Beruntung Vincent dengan sigap langsung menutup pintu besi dan menguncinya, sehingga walaupun si pembunuh itu masih berusaha menerobosnya, tapi pada akhirnya dia menyerah karena pintu besi itu cukup tebal. Setelah sekilas melihat wujud pembunuh itu, Vincent yakin bahwa si pembunuh bukanlah manusia. Namun wujud makhluk itu cukup aneh jika dianggap sebagai hewan, karena dia belum pernah melihat hewan semengerikan itu. Albert menjelaskan bahwa makhluk itu adalah Kotoga, dewa iblis yang selama ini dianggap mitos. Sepertinya daun yang dikirimkan oleh John Whitney telah dimakan oleh hewan-hewan liar dan menyebabkannya bermutasi hingga menjadi seperti yang mereka lihat. Untuk memastikan pendapat itu, Margo akan meneliti sampel air liurnya.
Tapi di sini Albert memutuskan untuk tetap tinggal karena dia merasa hanya akan memperlambat Vincent dan Margot. Para petugas kepolisian pun berdatangan ke museum. Mereka juga membawa pasukan khusus untuk menyelamatkan wali kota yang terjebak di dalam gedung. Sementara itu, di ruangan utama, Tom dan yang lainnya hanya bisa menunggu bantuan datang. Namun sayangnya, kematian yang lebih dulu datang menjemput mereka. Secara tiba-tiba, Kotoga menyerang Tom dan memenggal lehernya. Petugas keamanan yang menjaga mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa karena makhluk itu benar-benar kuat sehingga senjata api tidak mempan terhadapnya. Bahkan unit khusus yang mencoba menerobos masuk lewat atap juga dihabisi oleh sang dewa iblis Kotoga. Setelah Margot meneliti air liur Kotoga, ternyata di dalam tubuh makhluk itu terdapat beberapa DNA hewan yang berbeda, mulai dari harimau Brazil hingga serangga kumbang. Namun sama halnya dengan kumbang dermestid yang sebelumnya ditemukan oleh Margot, 45% dari Kotoga adalah DNA reptil. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah 33% dari DNA Kotoga adalah Homo sapien atau manusia. Lalu Vincent memutuskan untuk memancing makhluk itu karena mendapat laporan dari Hollingsworth bahwa mereka sedang diikuti oleh Kotoga. Sementara itu, kelompok Hollingsworth sudah hampir tiba di pintu keluar. Seseorang merasakan ada sesuatu di dalam air yang ternyata itu adalah Kotoga. Setelah membunuh 2 orang, secara mengejutkan Kotoga menghentikan serangannya. Hollingsworth pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa para pengunjung dan wali kota keluar dari sana. Kembali ke Vincent dan Margot yang berhasil memancing Kotoga. Karena terus diburu oleh makhluk itu, akhirnya Vincent meminta Margot untuk mengurung diri di ruangan kerja, sementara Vincent akan menghadapi makhluk itu. Di dalam ruangannya, Dr. Margot mendapatkan laporan analisis DNA manusia yang ternyata berasal dari John Whitney. Lalu tiba-tiba saja Kotoga menerobos masuk dari atap dan berusaha memangsa Margot. Sangat disayangkan wanita itu tidak bisa meminta bantuan Vincent karena telah mengunci pintunya. Akhirnya mau tidak mau, Margot sendiri yang harus menghadapi sang dewa iblis itu. Dia menumpahkan semua cairan yang membakar seluruh ruangan itu, lalu Margot pun bersembunyi di dalam tangki air untuk menghindari ledakan. Akhirnya, ruangan itu pun meledak bersama Kotoga, hingga tubuhnya hancur berserakan. Film pun ditutup dengan menampilkan Vincent yang mengeluarkan Margot dari tangki air. Dan akhirnya mereka berdua pun keluar dari museum dengan selamat. Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita The Relic? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Karena adaptasi dari novel, pastinya ada beberapa perbedaan antara film dan novelnya. Mulai dari pengambilan latar kota yang seharusnya di New York, tapi diubah ke Chicago, waktu yang dibuat lebih singkat, beberapa karakter yang disesuaikan, serta deskripsi monster yang menjadi tokoh antagonis utama. Dalam novelnya, Kotoga disebut dengan Boone, digambarkan sebagai primata bersisik yang menyerupai reptil berukuran besar, memiliki bau yang aneh dan mata yang berwarna merah. Di filmnya sendiri, makhluk itu adalah reptil dengan tubuh yang lebih besar dan bisa berlari seperti harimau. Selain itu, makhluk yang disebut Kotoga ini memiliki rahang tambahan yang tumbuh di wajahnya sama seperti serangga kumbang dan ekor yang panjang seperti kadal. Mungkin secara fisik bisa dikatakan bahwa makhluk itu adalah kombinasi antara kadal, kumbang, dan juga macan. Di dalam novel, makhluk itu dideskripsikan oleh Margot sebagai makhluk yang penyendiri. Boone mulai membunuh hewan-hewan kecil, dan setelah melewati beberapa tahun, baru mulai berevolusi dan membunuh manusia. Sedangkan di film The Relic, Kotoga langsung membunuh manusia untuk memakan hipotalamus ketika tidak mendapatkan daun hormon yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, serta pertahanan tubuh yang kuat, kemungkinan dari lapisan kulitnya yang keras sehingga tidak mempan terhadap tembakan ataupun dibakar. Di novelnya, makhluk Boone dibunuh dengan cara ditembak di bagian mata,
Namun di film, seperti yang kita ketahui, walaupun dibakar, makhluk itu masih tetap bertahan, hingga ledakanlah yang membuatnya benar-benar hancur. Pada zaman dahulu, suku Zanzera di pedalaman Amerika Selatan menganggap Katoga sebagai dewa iblis yang membantu mereka untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Untuk memanggil Katoga, suku Zanzera akan melakukan upacara dan memberikan sup daun hormon kepada salah satu dari mereka untuk dijadikan tumbal sebagai wadah sang dewa. Nantinya orang yang dijadikan tumbal akan berubah menjadi Katoga dan melakukan pembantaian di wilayah musuh. Selama pembantaian itu terjadi, suku Zanzera akan bersembunyi. Hingga Katoga benar-benar mati, barulah suku Zanzera itu akan keluar dari persembunyiannya dan mengambil alih daerah kekuasaan musuh. Sama halnya dengan John Whitney yang diberikan daun tersebut. Ada dua kemungkinan yang menjelaskan apa yang terjadi dengan John Whitney. Yang pertama adalah dia berhasil menemukan suku Zanzera dan melakukan penelitian. Di sana dia juga mendapatkan artefak kuno serta daun hormon yang kemudian dikirimkan ke Chicago untuk diteliti. Di hari terakhir, suku Zanzera mengadakan upacara Katoga dan memberikan sup daun hormon kepada John. Setelah mengetahui bahwa daun itu berbahaya, John pun memutuskan untuk membatalkan pengirimannya di pelabuhan yang berakhir gagal dan membuatnya terjebak di kapal Morales Santos. Adapun kemungkinan yang kedua, setelah upacara John menyadari bahwa ada yang aneh dengan tubuhnya dan ingin terus mengkonsumsi daun hormon. Dia pun berusaha kembali ke Chicago untuk meneliti daun tersebut sekaligus meminta bantuan ilmuwan lain untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan daun-daun tersebut dan dikirimkan ke Chicago sebagai persediaan makanan. Namun, karena kebutuhan akan daun hormon meningkat dan para suku Zanzera telah menghilang, John pun memutuskan untuk menunda pengiriman tersebut karena ingin memakan daun persediaannya. Akhirnya daun itu pun tidak pernah ditemukannya sehingga membuatnya terjebak di kapal dan memangsa para kru. Hal ini berdasarkan ekspresi John yang berteriak putus asa seperti orang yang sedang kelaparan. Namun di balik dua kemungkinan itu ada hal lain yang menjadi pertanyaan besar bagi saya setelah menonton film ini, yaitu tujuan dari suku Zanzera memberikan daun itu kepada John. Apakah mungkin suku itu berniat menguasai suatu daerah? Bagaimana menurut kalian? Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.